dalam kasus IMB GKI Yasmin ada pemalsuan tanda tangan. Tapi lagi-lagi dia yang mengemukakan, dia sendiri yang kemudian membatalkan. Kasus GKI Yasmin ini adalah sebuah gereja di Kota Bogor yang sudah resmi memiliki IMB gereja. Jadi dia bukan soal bahwa ini belum ada IMB-nya, sudah ada. Yang kemudian dicabut secara sepihak oleh karena tekanan kelompok intoleran oleh Wali Kota Diani Budiarto, yang kemudian diproses secara hukum sampai kepada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dan itu semua sudah selesai dilewati dan dinyatakan bahwa IMB Gereja GKI Yasmin sah adanya yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31, Taman Yasmin, Bogor. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kalau ada hal yang lain, dokumen yang lain, pemeriksaan yang lain dilakukan juga oleh Ombudsman Republik Indonesia, sudah mengeluarkan rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia yang juga sama menyatakan bahwa IMB Gereja GKI Yasmin berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31, Taman Yasmin, Bogor, sah adanya. Bahkan di dalam dokumen rekomendasi wajib yang dikeluarkan Ombudsman, di situ ada poin yang menjelaskan dan sekaligus ternyata membantah fitnah yang dikeluarkan kelompok intoleran bahwa dalam kasus IMB GKI Yasmin ada pemalsuan tanda tangan. Ternyata pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia menihilkan hal tersebut dan menegasikan hal tersebut. Sebenarnya ketika Bima Arya menjadi Wali Kota Bogor, sejak awal dia sudah mengumbar janji untuk selalu bilang bahwa dia akan segera menyelesaikan dalam masa periode kepemimpinannya. Tetapi janji itu dia bikin lalu dia tarik sendiri sekali lagi. Dan ternyata perkembangan terkini yang harus kami sampaikan, pola itu terjadi lagi. Jadi sampai dengan Desember 2019 yang lalu itu sudah ada rapat koordinasi di Kementerian Agama Republik Indonesia dipimpin oleh Dirjen Dimas Kristen dan juga ada perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di sana. Kemudian juga ada tentu saja Pemkot Bogor, Bima Arya waktu itu diwakili oleh Kesbangpol di Bogor. Kemudian juga ada jajaran Kejaksaan Negeri di Bogor, kemudian ada kepolisian, juga ada GKI, ada teman-teman NU, ada teman-teman Muhammadiyah. Di dalam forum Desember 2019 itu Pemkot Bogor, Bima Arya yang diwakili oleh Kesbangpol masih menyampaikan janji dan bahkan perkembangan yang sangat menjanjikan, karena waktu itu disampaikan bahwa pembukaan kembali gereja GKI Yasmin hanya tinggal waktu, karena Pemkot Bogor sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait termasuk kejaksaan, kepolisian dan seterusnya, melakukan hal-hal yang diperlukan untuk segera membuka kembali segel ilegal yang selama beberapa waktu lalu dipasang oleh Diani Budiarto oleh Pemkot Bogor. Nah, kami berpikir bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Bima Arya melalui Kesbangpol pada Desember 2019 yang lalu, berarti arah kita tetap pada apa yang memang dijanjikan sendiri oleh Bima Arya, bahwa segel ilegal yang dipasang di gereja GKI Yasmin akan segera dicabut dan gereja itu akan bisa dipakai untuk peribadatan kembali. Namun ternyata perkembangan per Maret 2021 sungguh tidak menggembirakan, karena sesuai dengan sebuah surat yang dilayangkan oleh Bima Arya, Pemkot Bogor, saya sudah ada di dalam ruang chat Zoom itu ada statement kami, dan di situ ada nomor surat yang dikeluarkan oleh Bima Arya yang justru menunjukkan bahwa dia tidak konsisten. Yang dia bilang di Kementerian Agama bahwa gereja GKI yang berlokasi di Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31 akan segera difungsikan kembali sebagai sebuah gereja, ternyata Bima Arya mengeluarkan surat
yang isinya adalah menawarkan sebuah lahan baru yang lucunya masih juga ada di ruas jalan yang sama, di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, meskipun bukan lagi di Kompleks Taman Yasmin, di kecamatan yang sama, Kecamatan Bogor Barat, yang mungkin jarak antara lokasi gereja yang disegel secara ilegal itu dan tanah yang ditawarkan itu kurang lebih hanya 2 km. Nah, saya kira ini menunjukkan ketidakkonsistenan Pemkot Bogor di dalam semua janji dan upaya yang hendak dilakukan, katanya akan dilakukan untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap jemaat GKI Yasmin bisa dihapuskan. Karena ternyata alih-alih untuk fokus pada pembukaan segel ilegal tersebut, dia malah mengajukan tawaran lahan baru. Ini paling tidak satu menimbulkan kekisruhan, kesimpangsiuran. Dan yang kedua yang secara nyata terjadi adalah ini adalah tindakan negara, dalam hal ini Bima Arya, Pemkot Bogor, masuk terlalu jauh kepada institusi gereja dan jemaat gereja, sehingga akhirnya menimbulkan pemecah belahan yang patut diduga dilakukan secara sengaja untuk menggagalkan pembukaan segel gereja. Dan juga tindakan Bima Arya ini adalah menunjukkan bahwa Bima Arya lebih cenderung untuk melakukan pendekatan-pendekatan pragmatis, politis, ketimbang sebuah pendekatan kenegarawanan yang didasarkan pada hukum dan konstitusi. Nah, oleh karena itu dari kami Jemaat GKI Yasmin dengan semua teman-teman yang mendampingi selama ini, ada teman-teman LBH Jakarta, ada YLBHI, ada kawan-kawan Setara, ada kawan-kawan HRWG, ada kawan-kawan ANBTI, ada kawan-kawan Komnas Perempuan juga, dan juga teman-teman dari berbagai kelompok lintas iman, menyampaikan satu, bahwa kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Bima Arya ini, karena dia kembali mengacaukan semua proses pembukaan segel. Dan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kami berharap bahwa kalau memang Bima Arya ternyata sampai sekarang tidak mampu untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin dengan berbasis hukum dan konstitusi, kami berharap Presiden segera mengambil tindakan yang perlu sesuai hukum dan konstitusi untuk memastikan bahwa kepala daerah akan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung dan konstitusi Republik Indonesia. Satu tambahan kecil, Bima Arya sebenarnya sudah, sekali lagi saya sampaikan, dia bikin janji, dia tarik kembali sendiri. Dia sudah mengumbar janji, katanya gereja akan segera dibuka dengan konsep, misalnya ada yang ditawarkan gereja akan dibuat bertingkat ke atas. Tetapi ternyata walaupun itu sudah disetujui oleh Jemaat GKI Yasmin, dia sendiri yang membatalkan rencana itu. Kemudian dia bilang oke, nggak jadi dibuat ke atas, tetapi dibuat berdampingan antara gereja GKI Yasmin dan sebuah masjid yang akan dikelola oleh Pemkot Bogor katanya. Di lokasi yang sama, di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31 Bogor. Tapi lagi-lagi dia yang mengemukakan, dia sendiri yang kemudian membatalkan. Lalu yang terakhir, sesuai dengan yang di Kemenak Desember 2019, Bima sendiri melalui Kesbangpol bilang bahwa proses pembukaan gereja GKI Yasmin sudah tinggal menunggu waktu dekat saja. Semua pendekatan yang diperlukan sudah hampir selesai dilakukan. Tapi ternyata lagi-lagi dia sendiri yang membatalkan dan mengacaukan dengan mengeluarkan sebuah surat yang nomor suratnya sudah ada di dalam rilis kami di dalam ruang chat Zoom yang kawan-kawan masuki. Yang justru mengacaukan karena justru menawarkan lahan baru yang bisa diartikan sebagai sebuah tindakan upaya relokasi, di mana itu juga sesuatu yang sudah pernah ditawarkan oleh Pemkot Bogor di masa Diani Budiarto yang lalu. Jadi sekali lagi dalam masalah GKI Yasmin ternyata Pemkot Bogor tidak konsisten dan malah mengacaukan dengan penawaran lahan baru ini. Demikian update yang bisa kami sampaikan. Kasus ini bukan sekedar menuntut pencabutan segel
tanpa dasar apapun, tapi kita menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang mana itu jelas dimenangkan oleh jemaat GKI Yasmin.